Hai semua, Assalamualaikum, welcome to my video. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan menjelaskan tentang satu materi untuk tugas mata kuliah media pembelajaran. Untuk itu, perkenalkan, nama saya Wagia dengan NIM 200740031 dari kelas A3 dengan mata kuliah media pembelajaran, dosen pengapu Bu Wanda SPD MPD. Next. Finally, kita akan masuki materi pertama, yaitu komiks dan kartun. Sebelum kita masuk pengertian komik dan kartun, kita akan mengulas sedikit tentang apa sih maksud dari komik dan kartun. Nah, para sahabat pasti tidak asing dengan komiks dan kartun, karena komiks dan kartun ini di media sosial sungguh beragam, banyak sekali. Nah, komiks dan kartun ini sudah ada di Indonesia sejak lama. Untuk itu, mari kita simak pengertiannya. Oke guys, kita masuk pada pengertian kartun. Nah, kartun adalah sebuah gambar yang bersifat representasi dan simbolik. Arti representasi dan simbolik artinya dia memaknai sebagai simbol kartun dan komik ini. Nah, kartun dan komik ini mengandung unsur sindiran, lelucon, bahkan humor. Kebanyakan humor sih ya kan. Nah, kartun ini merupakan coretan garis merupakan karya kartun kasar dari orang hewan atau dari dunia fiksi bahkan nyata yang digambarkan langsung oleh komiks dan kartun. Nah, lanjut kita masuk pada jenis-jenis kartun. Jenis-jenis kartun terbagi 4. Yang pertama itu kartun gag, kedua editorial, ketiga kartun karikatur, dan keempat kartun animasi. Nah, cekidot, kita lanjut. Kartun gag merupakan kartun yang digambarkan secara mendetail, secara terperinci dengan mengikuti prosedur-prosedur dari kartun yang sudah ditentukan. Sedangkan kartun editorial yaitu kartun yang berbasis editannya sudah canggih, sudah lebih baik dari kartun gag. Nah, sedangkan kartun karikatur yaitu kartun yang banyak menggambarkan nuansa-nuansa yang banyak dilebih-lebihkan, bahkan banyak menggambarkan edit-edit tambah-tambahan untuk menambah supaya komiks dan kartun animasi. Kartun animasi ini biasanya menggunakan tipe-tipe atau gambar-gambar untuk menggambarkan bentuk seseorang atau bentuk hewan dari animasi-animasi yang disesuaikan. Misalnya menggambarkan sebuah kucing dengan animasi berbentuk yang menyerupai kucing gitu. Kemudian dari contohnya di dalam komik, animasi-animasi yang digambarkan seperti hewan, kucing, dan lain-lainnya mengandung unsur-unsur untuk mempunyai tujuan tertentu dalam animasi tersebut. Nah, oke guys, kita masuk pada ciri-ciri kartun. Ciri-ciri kartun terbagi 4. Yang pertama, gambarnya agak ringkas. Yang kedua, tidak banyak menggunakan kata-kata. Yang ketiga, mudah dipahami dan dikenali. Yang keempat, pesan biasanya lebih segar dan lebih jelas, dan serta lebih konkret. Di dalam komik ada 2 jenis komik. Yang pertama ada komik strip, yaitu merupakan komik dengan cerita singkat, pendek, yang biasanya jenis komik ini hanya dengan 3 atau 6 panel. Nah, komik ini menceritakan petualangan. Biasanya komik juga jenis ini dia menceritakan petualangan dari seorang tokoh dan melalui jalan sampai hingga akhir cerita hidupnya. Nah, sedangkan komik book yaitu berbeda dengan komik strip, karena di dalam komik book ini menampilkan 3 sampai 6 panel saja. Cuman di dalam komik book ini ada sampai ratusan panel. Nah, bedanya komik strip itu hanya 3 sampai 6 panel, sedangkan komik book sampai ratusan panel. Adapun ciri-ciri dari komiks. Yang pertama, sifatnya lebih profesional, kedua adanya bahasa percakapan dalam komiks, kemudian muncul sikap kepahlawanan dalam sebuah komiks dan kartun ini,
Kemudian penggambarannya wataknya lebih berarti, kemudian mengandung humor-humor dalam setiap cerita komik. Masuk dalam prosedur pembuatan komik tingkat pendidikan. Nah, ada 3 prosedur. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini yaitu tahap di mana penulisan skenario tema yang dibentuk dalam komik dan akan dibuat. Kemudian tahap pembuatan ilustrasi komik, yaitu tahapan-tahapan ilustrasi apa saja yang akan kita masukkan dalam komik yang akan kita buat nanti. Yang ketiga ada tahap produksi. Tahap produksi ini tahap yang dilakukan piranti untuk tertentu komik, misalnya komik live 3 untuk pengguna komputer dan komika untuk pengguna smartphone atau pengguna gadget. Wow. Oke guys, masuk kepada kesimpulan komiks dan kartun. Nah, kartun merupakan abstraksi dari aktivitas individu, golongan yang berbentuk gambar. Kemudian kartun dijadikan sebagai media informasi berupa perintah, himbauan, ajakan, peringatan, bahkan larangan untuk dapat dijadikan informasi dalam pembelajaran. Adapun sedangkan komik yaitu media visual menggunakan balon kata, menggunakan bahasa yang santai, kemudian terdapat penokohan dalam ceritanya. Nah, komik pendidikan juga adalah komik yang dirancang sebagai media pembelajaran dengan masukan muatan materi pelajaran dalam narasi visual. Kemudian komik dan kartun ini disusun secara mendetail, disusun secara terarah, hingga terciptanya komik dan kartun yang baik. Oke guys, dengan berakhirnya kesimpulan tadi, secara langsung menutup perjumpaan kita mengenai materi komik dan kartun. Oke, next, selanjutnya saya tutup dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Semoga tugas mata kuliah media pembelajaran akhir ini mendapatkan nilai yang bagus dan menarik.